biasa di Trans TV Islam itu Indah bersama Ustadz Maulana. Jamaah eta Ustadz Maulana. Lamun ieu benten deui. Ieu Ustadz Cece mau ceramah. Saya mau ngasih doa buat ibu-ibu. Mau nggak? Dalam peringatan Maulid ini Nabi pernah kasih doa Pak sama Abu Umamah, dan doa ini pas buat Anda di masa pandemi. Doa apa Ustaz? Doa lagi punya hutang. Siap, konsentrasi. Perlu saya kasih, kalau enggak saya lanjutkan. Perlu enggak? Menipu. Siap. Allahumma. Wah, semangat. Ini a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min galabatid dain wa qahri rijal afal apal saya cek menanos kami turutan saya menandainya bu ya. Ayo kawanok nopondok mah asian tanambi anu nagih teningali urang. Allahumma lunnasan. Nah, beres. Ibu ayah tenang lunasan. Sanes deui Ibu Cece pernah impian. 2010 usaha Cece bangkrut. Utang Cece ratusan juta. Tilu dinten lunas tanpa pinjam uang dengan bank, tanpa kenalan dengan riba. Cukup sholat tahajud kebiasaan Nabi. Beres tahajud Cece berdoa, ya Allah, mudah-mudahan imah Cece payu. 2 hari imah payu 400 juta. Jual Bu, jangan bayar hutang. Rumah Cece di Antapani jual untuk bayar hutang. Mobil Cece jual untuk bayar hutang. Motor Cece jual untuk bayar hutang. Laptop Cece jual untuk bayar hutang. Istri Cece kerjalik. Astagfirullah. Istri Cece kerjalik sabar. Lain jual. Tidak mungkin aku menjual istri. Istri itu untuk dicintai dan disayangi, bukan untuk dikecewakan. Makanya bapak-bapak dengerin. Bapak-bapak dengerin. Kalau ingin rezekimu seperti raja, perlakukan istrimu seperti ratu. Tapi kalau kalian, Anda semua memperlakukan istri seperti pembantu, maka kau akan jadi suami pembantu. Laras tuh. Cece dengar kesabaran istri. Kalimat yang keluar dari dia, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kalimat Nabi ketika dibuat tur sama Abu Bakar. Dikejar-kejar Al-Bojo yang siap memenggal leher Nabi. Abu Bakar dikasih nasihat, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Nabi saking capeknya tertidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar kaget.
ada ular yang siap mematuk leher Nabi. Kebayang lu? Kalau itu jadi dipatuk, Islam nggak ada di Indonesia. Begitu mau matuk, Abu Bakar langsung gunakan tangannya. Eta orang ditampili, giginya nempel di sana. Gigi kalau berbagai demi Nabi Pak. Sampai Abu Bakar terkena gigitan, maunya ngejerit, tapi ngebangunin, takut ngebangunin Nabi. Ditahan jeritannya Bu, sampai air matanya menetes. Air mata itulah yang mengenai bibir Nabi. Langsung Nabi bangun. Kenapa menangis Abu Bakar? Jibril kasih tahu, barusan saja ada ular siap mematuk lehermu, tapi Abu Bakar melindungimu. Akhirnya dengan air ludahnya diusap tangan Abu Bakar, sembuh seketika. Ini mukjizat Nabi. Kalian jangan coba-coba ikuti. Teman kalian dipatok ular, pakai datang. Mukjizat. Kalian mukjizat. Maaf. Nabi itu dalam salah satu riwayat diceritakan air ludahnya harum luar biasa. Makanya pada pengen dekat dengan Ustaz. Kenapa? Harum. Kalau sedikit dekat. Mohon maaf ibu-ibu ya. Itulah junjungan kita. Nabi sampai romantisnya dengan istrinya. Ketika istrinya mau naik unta, mohon maaf, tidak ada anak tangga untuk naik ke sana, kan tinggi unta. Nabi tanpa ada instruksi siapa-siapa, suami yang peka, istri mau ke pasar naik unta, begini Nabi. Hadis riwayat Tirmizi. Lutut Nabi diinjak istri. Gak kebayang sama kita, ini kenyataan. Lutut Nabi diinjak istrinya naik unta. Disiapkan bantal paling empuk untuk istri. Karena di bantal itu juga. Pasti bantal ibu. Ibu saya mau tanya, kalau ibu ke pasar pakai motor, suaminya kira betul. Emang terpukul. Soalnya onta aja motor beda. Kalau motor kan ayah standar. Ada buat apa namanya? Step. Oh iya, ada strap. Step. Buat kakinya sudah ada, nggak usah begitu amat. Romantisnya Nabi di teras. Apa yang terjadi? Jendela Aisyah di dalam rumah nyiaran. Sok ibu pernah ke nyiaran, suaminya di teras. Pernah cecekku, mohon maaf ya, baca riwayat Nabi pulang ceramah kemalaman, pas mau ketok pintu, mohon maaf, kain Aisyah ada kelihatan di teras. Kenapa? Aisyah nunggu Nabi tertidur sampai kainnya keluar. Pas Nabi mau ketuk, Aisyah di pintu. Akhirnya Nabi pun tidur di teras, di halaman pantok saling membelakangi. Romantis luar biasa. Cecep pernah Bu, bahwa waktu di kontrak saya lihat kain istri Pak keluar. Cecep tidak tidur di situ. Kenapa? Bukan nggak mau nyontoh Nabi. Kontrakan Cecep ke teras. Jadi langsung saya jalan. Mau orang ngagoler, subuh kaki naik roda. Lihat dulu dong situasi rumahnya Pak, bukan nggak mau mesra. Tapi yang jelas, contohlah Nabi dalam kehidupan kita. Makanya waktu saya bangkrut, mohon maaf itu tahun 2010. Covid mah ayeuna Bu, laras enggak? Ayeuna Giant bangkrut. Pabrik-pabrik bangkrut. Perusahaan-perusahaan dunia bangkrut. Cecep lain badannya ngomongkan diri. Cecep masa acan Covid, geus bangkrut. Batur acan nyebelaan orang. Ibu-ibu, setelah saya jual rumah, jual mobil, semua kekayaan saya untuk beresin hutang, lunas hutang teh kena haji gagal sholat pak tenang. Terus Pak, so papa mau sholat kan enak, mau tidur juga enak, kan nanti takut tidur kalau belum sholat.
Udah lunas rumah, enak. Akhirnya sisa uang Cecep belikan beca. Cecep siap jadi penarik beca. Di mana Ustaz? Di Lapang Tegalega. Tahun berapa? 2010 sampai 2011. 1 tahun saya jadi penarik beca. Mengurang hidup susah, tong lira teuing di situ tah. Hati-hati, Anda jangan nyaman dengan kesusahan. Anda harus mikir dan merenung gimana lepas dari kesusahan. Saya tanya istri saya, Mama, malu tidak punya suami tukang beca? Kenapa mesti malu ayah? Ini pekerjaan mulia. Nabi dan Rasul pengembala kambing itu kerjaan mulia. Ayah sekarang bawa beca, kerjaan mulia. Lebih baik jadi tukang beca halal daripada pejabat tapi sok korupsi di Boraki. Kalimat itulah yang membuat saya menangis meneteskan air mata. Bahkan ketika istri mengatakan rumah sudah tidak ada ayah. Waktu itu saya ngontrak di Inhofen di belakang pesantren Al-Imarat. Saya ngontrak di sana. Istri saya bilang rumah sudah tidak ada ayah, mobil tidak ada ayah, motor tidak ada ayah, laptop tidak ada ayah. Tapi ayah harus ingat, cinta mama tetap ada. Malah istri saya menasihati, kudu ingat ya, kasupir Grab. Supir Grab teh sok aya spion, sok aya kaca payung. Spion itu untuk melihat keadaan di belakang, kaca depan untuk melihat keadaan di depan. Pertanyaan muncul, kenapa spion lebih kecil dari kaca depan? Karena masa lalu tidak sepenting masa depan. Mama yakin ekonomi ayah akan bangkit. Mama yakin Allah akan menolong. Karena ayah adalah pekerja yang keras, tidak mudah putus asa. Itu yang membuat Mama cinta. Alhamdulillah. Cecep langsung meneteskan air mata. Mama, kunaon ari mamah meni sabar dibere miskin. Satu kata dari istri, ini ibu harus ingat. Godaan, ujian, kesusahan seberat apapun akan tetap ibu tegar. Satu kata yang diungkapkan istri. Kenapa mama sabar dikasih miskin? Istri saya ngomong satu kata, langsung saya nangis. Kata istri saya, kagok. Kurang jadi seri pak. Kagok. Kagok naon? Kagok dijodohkan Allah. Yes kagok. Cecep ceramah ke sorean. Ternyata ibu-ibu lewat pengadilan agama, eta ibu-ibu ngantri. Kapan asa? Ari suga teh rek dimaksud. Lain ibu, rek ngabuka cerai. Saya sampai hafal jumlahnya karena saya langsung cari datanya. Saya tuh kalau ngomong harus pakai data. Jumlah gugatan cerai masa PPKM. Kabupaten Bandung 1672. Jumlahnya sampai seperti itu. Itu istri yang menggugat lantaran naon? Lantaran miskin, lantaran bangkrut, lantaran suami Allah orderan, Allah pesanan. Lihat, cerai kowe. Bukan langsung. Dengerin ibu-ibu. Dengerin kalimat saya. Sebelum Anda menggugat cerai suami. Kalau Anda gugat cerai suami lantaran miskin, lantaran teboga duit, padahal suaminya sok sholat, suaminya sok ke masjid, suaminya sok baca Quran, ibu tidak akan pernah bisa masuk surga. Tapi lamun ibu ngagugat dan suaminya pantas digugat, tukang judi, tukang mabuk, tukang nyiksa anak, tukang nyiksa istri, mana? Sebab itu masuknya KDRT. Komo lamun siksaannya meluas, eta ngaranna KDRW. Ya Pak RW ini mana Pak? Pak mau ini jadi tewak.
Tetangga bersih mau disiksa. Udah tolong lagi ke pemajikan. Mereka bagi saluan tolong. Tolong ibu-ibu mikir-mikir kalau mau menggugat cerai. Kalau ibu tahu keutamaan ibadah nikah, Masya Allah, ibu akan memanfaatkan setiap detik dalam hidup ibu untuk membahagiakan pasangan. Begitu pula dengan bapak. Serius, Nabi itu romantisnya luar biasa. Sampai Nabi mohon maaf, para sahabat sedang bermain pedang. Shoot, 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 shoot. Aisyah itu bilang, ya Rasulullah hanya nonton. Langsung Nabi bu, karena Aisyah itu lebih kecil, Nabi sampai merendahkan badannya. Posisinya beda. Dia jendela, Nabi di sini, Aisyah nonton, langsung begini bu. Nah, entah. Jadi dicocokkan, kabayang tempat sangkel nama. Tapi demi istri pak. Iya. Mun orang lagi seribut, ini bunyi angkel. Nabi sampai segitunya coba. Aisyah nontonnya itu lama aja. Kata Nabi, udah belum. Kata Aisyah diceritakan dalam salah satu hadis, saya ingin semua orang melihat akulah istri Nabi. Saking bangganya. Jadi luar biasanya seorang suami yang menyenangkan membahagiakan istrinya. Saya masih ingat, mohon maaf ya, saya ceritakan kisah hidup saya seiringan dengan contoh Nabi supaya Anda paham betul. Kalau contoh Nabi diamalkan akan mengubah kehidupan Anda. Kalau contoh Nabi diamalkan akan membuat kita bahagia dunia, insya Allah, apalagi insya Allah di akhirat. Amin. Pertama saya jadi penarik beca, saya ambil bambu. Saya bikin celengan, tempel di tembok, bikin lubang. Saya tanya istri saya, Mama, celengan ini jangan dibongkar kecuali sudah 1 tahun. Ayah akan narik beca, nanti ayah sisihkan di celengan itu. Mau rame 50.000, sedang 30, sepi 10.000. Yang penting isi tiap hari. Siap Mama? Siap ayah. Istri saya sekali ngomong langsung taat. Bahkan tidak bicara berjam-jam karena lagi tidur. Ngapain juga baca oker bobo. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Setelah 1 tahun, Mama, ayo buka celengan. Siap ayo. Dibuka. Sabaraha usina, Mama, kegelak receh bungkul. Di etang lami pak. Tos dipastikan KCC sadayana artosna langsung catatanana ieu aya 7.000.000. Alhamdulillah. Mana bangguna dina sampah cenah tadi di sana. Sabelah deui mana? Aya kunaon datos teh aya artosan canak wae. Cenah. Mana karet geula di karetan deui. Sok Mama. Cepeng ieu bambu. Tanggung naon aya? Tinggalin tanggal anu baheula ditulis. Jadi pas pertama ngisi uang ditulis tanggal, yaitu setahun setelah celengan itu mulai diisi. Kanggo naon itu aya tinggal we tanggal. Pas ditinggalin tanggalna istri Cece nangis. Nah aku naon Mama nangis? Ieu mah tanggal lahir Mama. Cece surprise. Selama setahun ayah narik beca. Ayah pengen bahagiain Mama, tapi dari mana uangnya? Tiap hari hanya dapat 30.000. Makanya ayah menabung. Dari awal teh ini semua sebenarnya hanya untuk Mama. Ayah pengen bahagiain Mama di hari kelahiran Mama ini. Sok mah, hoyong naon. Ayah tahu Mama teh hoyong tas warna pink. Tapi Mama tidak berani ngomong karena harganya mahal. Sekarang sudah ada uangnya, beli bahagia. Mama pernah bilang, ayah kulkas teges teu tipis. Sehingga Cecep kadang nyimpen acuh di dalam kulkas.
daripada bermanfaat. Jadi orang nanam kopiah tadi jeruk jeruk nipis. Ini masa-masa memanfaatkan apa yang ada. Kesusahan jangan bikin kita sedih dan putus asa, betul tidak? Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sok mama yang meser kulkas, ayah atos, terserah mama. Ya terserah sehari ayah, sanes pakai jam orang. Isiwe memakus GR, ngeprank. Tinggalin na YouTube. Nggak mungkin ayah seperti itu mah. Iya mah atos mama, sok terserah. Mama bade meser kulkas, moal. Mama bade meser tasbih, moal. Bade meser naon atuh? Mama pengen mewujudkan impian ayah. Naon impian ayah? Tuh, ayah mah tak gila, mama mah ingat kene. Dulu bilang, lamun ngabeca wae iraha muliah jeung si hari. Lamun ngabeca wae iraha muliah jeung si jahat. Moal cukup duit naon. Ayah teh aya kursus bikin website. Sebab bikin website itu kalau sudah punya ilmunya nanti banyak yang pesen rezeki tambah. Sok satu kursus ayah. Entong mah awis. Mungkin mama tuh biasa misalnya naon. Teu naon ayah. Sabaraha sih dia yang kursusna. Iya brosurna. Ari ditinggal teh istri saya sedih. Sebab biaya kursusna 7 juta. Berarti lamun kursus tinggal 3.000. Cek pula. Geus deh kulkas namanya untuk mama pengen ayah kursus. Ada oh, saya doakan kalian jadi ulama. Dulu saya pernah seperti kalian. Saya pernah dulu di depan Pak Zainuddin MJ paling depan waktu kecil. Ayah saya menguasai kepala saya dan berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi ulama. Sekarang saya doakan kalian jadi ulama. Tapi syaratnya tidak boleh ngobrol. Siap? Kalau kalian ngobrol nanti saya tidak ceramah. Siap ya? Nggak apa-apa, itu mah kecil banget. Tuh jadi nangis. Sini saya. Baik, saya lanjutkan sampai nama tadi. Kursus, ya. Akhirnya ini uang mama, terserah mama. Khusus, yang ayah 7 juta khusus, mama 3.000. Akhirnya saya kursus. Setelah saya kursus, saya bisa mengalahkan pelajar peserta-peserta dari Amerika, Singapura, Thailand. Saya punya website tercepat dengan, mohon maaf ya, dengan kecepatan yang tinggi dan model yang modern. Alhamdulillah setelah bisa ayah sudah bisa bikin kursus, sudah bisa bikin website. Sekarang promosi, how to be found, bagaimana ditemukan. Jadi kalau Anda punya ilmu, Anda punya kemampuan, tapi tidak ada yang nemuin, nggak bisa. Harus terus promosi. Saya promosikan, bikin promosi kertas, langsung Bu edarkan melalui Facebook juga, WA, Instagram, Twitter. Wah sudah sebar. Akhirnya besoknya istri nanya, gimana ayah? Kabarnya gimana? Sudah ada yang pesan? Ke Payu. 7 juta habis, tidak ada yang beli satupun. Apa kata istri saya? Jangan putus asa ayah. Semua pernah merasakan kegagalan. Kenapa ayah websitenya tidak laku? Karena ayah nunggu pesanan baru bikin. Harusnya ayah bikin dulu. Bikin naon mah ayah ke ayah pesan mah. Udah aja bikin sendiri. Ceritakan tentang ayah. Ayah teh saha. Ayah kan ngan tukang beca. Jangan bilangan. Kalau ayah ngomong ngan tukang beca berarti tukang beca terletih. Tidak ayah. Itu kerjaan mulia. Banggakan kerjaan itu. Akhirnya di situ saya baru makasih mah. Akhirnya saya tulis di website pertama saya. Ini sejarah asli Bu. Saya Cecep Maulana. Saya penarik beca di Lapang Tegalaga Bandung. Inilah istri saya yang selalu memberikan motivasi. Namanya Nia Nurbani. Anak saya yang pertama. Anak saya yang kedua. Anak saya yang ketiga.
Yang paling bungsu adalah Miss Haril Rashid Al-Afasi, dipanggil Ari. Yang nomor 2 adalah Zahra Maulana Putri, umur 3 tahun, menderita penyakit langka. Anak saya yang pertama, Raisli Maulana Putra, sering dipanggil dengan Rais. Saya suka ceramah. Inilah ceramah-ceramah saya. Ini waktu ceramah saya di kampung, ini waktu ceramah saya di gunung. Semua saya ceritakan di website tersebut. Orang lihat website langsung kenal dengan kita, dengan saya. Dan tidak diduga, akhirnya saya enter dengan istri bareng. Saya pegang tangan istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pijit bareng-bareng. Enter online website saya. Dan tanpa disangka, website saya ditemukan oleh muslim terkaya di Indonesia. Namanya adalah Bapak Khairul Tanjung. Dialah yang punya Trans TV. Telepon dari Trans TV, yaitu titik utusan dari Trans TV. Ustaz Cecep, ya betul. Ini website Anda? Ya. Bisa datang ke Trans TV besok? Bisa. Setelah saya tutup, Mama, website ternyata dibaca oleh Pak Khairul Tanjung. Website itu membuat ayah dipanggil ke Trans TV. Alhamdulillah ayah. Tapi Mama, apalagi ayah nabut ongkos. Sebentar dibuka dompet. Tapi Mama nggak dosa sakit. Nabut heula tuh ke ATM nya. Jangan pinjam uang. Sesusah apapun jangan pinjam uang. Ini Pak, awal keberkahan itu disebut. Jangan pinjam uang. Kenapa? Susah ceritanya. Tapi banyak orang-orang yang telah saya sukseskan. Itu awalnya dari situ. Jangan pinjam uang. Kalau sampai tidak dapat, kalau bukan masalah nyawa, jangan pinjam uang. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Saya gunakan apa yang ada di dompet istri saya. Nanti diganti. Gak usah, enak saja. Udah, saya pakai bus dari Lobi Panjang ke Kampung Rambutan, ke Malapan. Istri saya nanya, ayah tidur di mana? Ini udah mau malam. Kemarin uang, ayah dapat diskon hotel, beli saya bisa. Saya terpaksa berbohong agar istri saya tidak gelisah terus. Padahal saya seperti gelandangan di Kampung Rambutan. Saya tidur di lantai 2, ada di situ kosong, harus banyak pedagang, tapi karena tidak digunakan kosong. Saya nyewa dari preman 10.000, ditawar 5.000 tuh merek. Jadikan 7,5. Tapi sama setengah. Jadi pipis cacat tipis. Dari sholat subuh saya pakai angkot. Saya hitung-hitung ongkos. Ini nggak nyampe Trans TV ini, nanti pulangnya nggak bisa. Akhirnya saya berhenti di tempat yang agak jauh dari Trans TV. Saya jalan lupa, anggap aja dari pagi. Keringatan banyak. Pas nyampe Trans TV langsung dicegat. Saksang. Mau kemana nih? Trans TV Pak. Kenapa banyak keringatan begitu? Olahraga Pak. Sini katanya. Ini Pak. Mau ketemu siapa? Ini Pak namanya Pak. Loh ini kan Pak Direktur. Karena sudah punya janji. Ya makanya saya kesini ada janji Pak. Beneran nih. Ya Bapak telepon aja. Saya juga gak berat telepon Direktur. Pak telepon aja Pak Dik Pak. Ya kalau Pak Dik saya tahu. Pak Dik gimana nih? Oh iya Pak Cecep itu betul itu undangan Pak Direktur. Cepat Pak antar ke atas. Akhirnya Sugi antar ke lantai. Direktur salaman. Pak ada salam dari Pak Khairul Tanjung. Tujuh poin aja Pak Ustadz, maaf saya harus keluar negeri. Ini gimana kalau Pak Ustadz kerjasama dengan Trans TV mengisi Islam itu indah dan dikontrak. Tolong jangan dilihat nilainya Pak Ustadz nggak besar. Dalam hati saya lebih kumahagia, alhamdulillah. Karena setelah melihat nilainya adalah ratusan juta. Satu tahun Bu, penghasilan jadi 20.000. Berkali-kali anak saya sakit. Saya mencoba untuk tidak pinjam uang sama siapapun. Ke saudara aja saya gak berani. Bahkan ketika saya jadi narik beca, saya coba sembunyi agar ibu saya tidak tahu.
Agar ibu saya tidak sedih melihat penderitaan ketika saya jadi penarik beca. Sekarang tahu-tahu disuruh tanda tangan nilainya ratusan juta. Begitu saya telepon istri saya, nangis dia bahagia. Ayah, mudah-mudahan ini pertolongan Allah yang akan membuat kehidupan kita jadi lebih baik. Karena ternyata Pak, anak saya menderita penyakit langka. Saya bawa berobat ke dokter, disuruh bawa ke Singapura. Harus memerlukan biaya 300 juta. Mana 300 juta? Hitungan hari adalah anak saya. Rambutnya rontok. Satu persatu rambutnya berjatuhan. Sampai anak saya kecil umur 3 tahun. Ayah, kenapa jarang ada rambutnya? Ila ada rambutnya bagus. Elsa juga. Ayah, kenapa jarang ada rambutnya? Jarang, tak malu ayah. Kamu lagi sakit sayang. Ayah jangan bohong. Kalau ayah lihat jarang gak punya rambut, kalau sudah gini jarang mati enggak? Allah. Anak umur 3 tahun tak ngomong mati enggak? Ayah gak tahu kapan orang mati, tapi ayah yakin kamu akan panjang umur, rambut kamu akan tumbuh lagi, Allah akan sembuhkan kamu. Allahu Akbar. Ibu-ibu, saya bawa anak saya ke pesantren, saya minta amalan dari Pak Kiai. Bahkan saya juga bertanya sama almarhum Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber kasih satu amalan kepada saya dan saya amalkan. Kata Syekh Ali Jaber, kalau kau amalkan ini cek, 70.000 malaikat akan mengaminkan. Saya amalkan dan saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya sembuh. 2 minggu setelah itu, dokter panggil saya, Pak Ustadz, cepat datang ke sini. Hasil tes putri Pak Ustadz sudah datang. Begitu saya dengan istri datang ke dokter, ditunjukkanlah hasil tes. Ini hasil tes yang dulu, ini hasil tes yang sekarang. Hasil tes yang dulu, lihat ada titik hitamnya, garis hitamnya. Sekarang sudah tidak ada. To the point aja Pak Dokter. Berapa hari lagi harapan hidup anak saya? Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ingin tahu hasil akhirnya supaya tidak banyak penjelasan, menurut hasil tes, putri Pak Ustadz sembuh 100%. Seminggu setelah itu, saya amalkan lagi amalan Syekh Ali Jaber. Mohon maaf, langsung saya ditandatangani kontrak nilainya ratusan juta. Kemarin tanggal 15, saya stroke Pak. 15 Agustus, dokter bilang 2 bulan saya harus di rumah sakit. Saya amalkan amalan Syekh Ali Jaber. 2 hari sembuh total, stroke itu langsung sembuh. Apa amalan Syekh Ali Jaber itu? Mohon maaf, kalau saya kasihkan sekarang nampaknya kurang penasaran. Terakhir akan saya kasih supaya Anda bertahan di sini. Nanti suatu saya kasih. Yang jelas, ibu-ibu perbaiki amal kita, betul tidak? Maulid Nabi hikmahnya apa? Islahul qalbi, islahul fikri, islahul amali. Coba ikuti. Islahul qalbi, islahul fikri, islahul amali, pembersihan hati, pembersihan pikiran, pembersihan perbuatan. Baru seminggu, tetangga saya kira-kira yang cukup jauh sih, bilang tetangga juga bukan, tapi cukup dekat, kira-kira 500 meter. Dia gantung diri. Banyak tersebar fotonya di mana-mana. Tidak ada lagi masalah apa lagi, masalah karena masalah kesulitan sekali. Anda jangan putus asa. Nabi dalam perang Uhud, Nabi berjalan, lalu ada seorang sahabat namanya Utsman. Nabi bilang, ini sahabat kita, Utsman. Dia dulu pernah sholat bareng dengan kita. Dia dulu pernah puasa bareng dengan kita. Dia pernah sahur dan buka puasa bareng dengan kita. Tahukah kalian? Jibril ngasih tahu, dia ahli neraka.
Di badannya ada 15 panah. Di punggungnya ada 5 panah. 2 di lehernya. Dia gak kuat dengan sakitnya panah itu, Pak. Akhirnya pedangnya ditusukkan ke jantung. Dia mati bunuh diri. Anda jangan terpikir di masa sekarang sulit ini untuk mengakhiri hidup Anda. Tetap tegar, tetap semangat. Sebab apa? Masalah rezeki itu gampang. Masalah rezeki itu mudah. Ketika saya sebelum masuk Trans TV, saya ikut aksi Indosiar. Ibu mungkin tahu kan aksi Indosiar, Bu? Yang subuh-subuh itu. Saya itu peserta tahun 2014. Saya salah satu peserta dari Bandung yang langsung tereliminasi karena kurang SMS. Saya sudah hubungi Pak Ridwan Kamil. Beliau masih wali kota waktu itu. Pak Ridwan, saya wakil dari Bandung. Siap, Pak Ustadz Cecep. Ridwan Kamil mendukung. Kita Bandung akan SMS untuk Ustadz Cecep. Ternyata mumpuni didukung Gubernur Jawa Timur. Saya provinsi Nelawan, saya kota Madia, Cecep dieliminasi. Langsung turun dari panggung bawa koper. Pernah terjadi masalah ke koper diturunkan tikai. Sutradara geus popol tot. Banyak ditinggal, ternyata koper. Tapi sebelum Cecep dieliminasi ada kenangan. Waktu Cecep kedatangan penggemar pertama. Seorang muslimah pakai kerudung, orangnya bu imut, kecil, cantik, tapi Cecep mencoba untuk menundukkan kepala. Tidak boleh ibu-ibu. Tapi ingat pesan ibu saya, Cep, kalau nanti ada Cecep setelah masuk TV, ada yang minta tanda tangan, jangan sombong, cepat tanda tangan. Tapi lamun eueuh nu minta tong nawaran. Eta teh kampung. Ngaranna eta teh artis dadakan. Akhirnya saya tanda tangan dia. Namanya Pak Ustadz? Ada namanya. Tanggalnya Pak Ustadz? Saya tulis tanggalnya. Ini lo ayam. Penggemar nggak begitu. Pak Ustadz boleh selfie? Oh boleh. Akhirnya selfie dengan saya. Set, adik siapa dari mana? Saya peserta juga Ustadz, tapi bukan studio 1. Jadi kalau studio 1 kan lomba dakwah. Kalau India di studio 2. Jadi ada 2 perlombaan Bu, di 2 studio beda. Kalau ini mah dakwah, itu mah bukan dakwah. Jadi dia peserta juga. Siapa dek namanya? Saya Pak Ustadz. Malu Pak Ustadz. Saya orang kampung. Nggak apa-apa tuh. Siapa namanya? Lesti. Yang datang ke saya itu Lesti. Sama-sama peserta juga waktu itu. 2014 dia masih peserta dangdut, baru penyisihan. Saya juga di awal penyisihan. Dia bilang sama saya, Pak Ustadz, tadi Lesti udah SMS sama Pak Ustadz. Mudah-mudahan ya Pak Ustadz juara, Lesti doakan. Saya bilang, Lesti juga, Cecep doakan mudah-mudahan. Akhirnya Lesti juara kahiji, Cecep Lesti yang polos, Lesti yang mohon maaf datangnya dengan bapaknya itu kan, pergi bos dari Cianjur itu, mohon maaf Bu. Lihat sekarang, sekali tampil 300 juta. Kalau Allah inginkan rezeki seseorang meningkat, duit seseorang meningkat, gampang. Allah jatuhkan pun gampang, benar tebok. Jadi Anda ini jangan pernah putus asa. Anda harus belajar dari pohon. Pohon itu daunnya berguguran. Awal pohon stres. Tinggalin pohon, tinggal cicinya jantan. Waktu berlalu, daun-daun baru akan tumbuh. Leres enggak? Ibu tong stres Bu. Jangan sampai gara-gara COVID, gara-gara pandemi,
Ibu sok melotot ke suami. Ibu apa untuk melotot istri itu mempengaruhi jantung. Kunaon suami dia dipolototan cicing kena jantung. Bisa jadi suami teh mau heula sering dipolototan. Abati. Ibu kudu belajar wanita-wanita Jepang. Secara statistik menurut data asli Pak, suami-suami nanti paranjang umur sebab pamajikan itu bisa melotot. Melotot teh hesek. Ibu Islahul amali, pembersihan perbuatan. Sekarang kalau ibu ingin dimudahkan rezeki, ubah sikap sama suami. Lihat Siti Khadijah, siapa dia? Wanita terkaya pada masanya Pak. 80% perdagangan Mekah dipunyai Siti Khadijah. Kurang ajar sama suami? Enggak. Mentang-mentang bukan kasalah kita molotot main tunjuk we angkut itu. Lihat riwayat, ini asli Bu, hadis riwayat Tirmidzi. Ketika itu Siti Khadijah pengen sorban, minta sama Fatimah, apa Umi? Ucap bahasa orang namanya. Iya. Apa Umi? Mintain sorban. Umi pengen sorbannya Nabi. Kan Umi teh istrinya aku minta langsung. Ayo, coba Umi minta sorban aja malu. Ibu tumpuan itu ke suami. Ibu yang sorban teh main betul. Kadang kerja saking gitunya serius Bu. Siti Khadijah itu sampai malu minta sorban. Sampai akhir hayatnya sorban Nabi menempel dan masuk ke liang lahatnya. Luar biasanya coba seperti itu. Mulai besok ibu kalau kedatangan suami harus berangkat di teras. Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung kuncian. Kenal? Sebab ibu candang dan tampil tercantik untuk suami. Bisa jadi itu hari terakhir ketemu. Jangan sampai ibu teh tampil teh saayana. Lihat istri salon pas 5. Tongkong berem urut dikira. Bau balsem. Coba balsem sabotol di sana. Itu bau kumaha. Suami kayak galeongan liar. Itu bau nahumpuk. Bu, nanti cek suami teh ini istriku atau korban udah deh. Jangan, tapi tercantik. Ibu jangan dulu minta uang kalau suami baru pulang. Betul lah? Jangan minta uang dulu, itu mah gampang Bu. Begitu suami datang, biarkan dia curhat. Mama, wayah nasi sabar. Wah pasti gua duitan. Jangan mau jual sabar. Bisa berarti takwa, ini kan khutbah Jumat emang. Ini pesan-pesan takwa saja. Kunaon itu akan dagangan teh baik ka sawah. Peuyeum bodas jadi peuyeum hideung. Kumaha aku kamu kan sudah bayarkeun tong hariwang. Kamu belanja. Ya cukup sakaunan sabarakan 10.000. Ibu harus jadi wanita yang cerdas. Jangan manyun, jangan monyong. Jangan marah, jangan kecewa. Langsung terima lapang dada, atur nuhun akak. Langsung ke pasar, meser kalender. Aya 10.000 habisan. Akang diakang dicegat setahun. Menang naonnya kalender. Pilih lapar letak. Bisa kurang masak. Jangan berantem Bu, laras dulu. Jangan berantem, capek berantem.
berantem amer. Mun sekali berantem menang 1 juta, mending terus pasea. Mun bisa sapoe 5 kali kan menang 5 juta. 5 pasea di kau kalian. Bu, ingin rezeki mudah? Awas. Saya akan kasih mindset. Adik-adik sudah mulai gelisah. Awas. Kalian jangan bergerak. Ya. Siap. Jadi itu anak-anak mabuk. Anak-anak tahu ayunan tidak? Oh, kita bicara ke anak-anak dulu ya, Bu ya. Sabar sebentar. Ayunan itu kita dulu, betul? Dorong, maju ke depan, naik ke atas, betul? Hikmahnya apa, Bu? Ibu juga kalau ingin ekonomi naik ke atas, ditarik dulu ke belakang. Itu teori, Pak, teori dasar, Pak. Jadi ayana teh, bapak teh, ditarik ke Allah teh, maka ekonomi teh termarumur. Tugas ibu, tong tarik tarik, isi jurang, dorong, itu kan set, nanti maju ke depan, naik ke atas. Mau ke atas, nyekelan. Mau balik deh. Nah, mau ditekelan, masjid, laras teh. Jadi ulangi itu Bu, ayana teh, ibu, bapak teh, ekonomi teh kan mundur, rasa. Tatangga cecek tiba heula, hirupna susah. Geringan wae, tinggal ayana, mau. Iraha bahagiana, tekaburu Pak. Sebab teh didorong. Geus baktuna maot emang. Jadi ibu teh buru-buru ngadorong. Istri saya begitu, Bu. Ya, cecek saudara kali geus mulai mah kepayu wae. Jangan putus asa ya. Semangat. Ayo semangat. Ayah, ini mau ngabeca sekarang ya. Iya, jangan lupa sholat duha dulu ayah. Ayah mau sholat duha di rumah atau di masjid? Di masjid. Ya sudah, mama doakan. Ibu kayak gitu nya ke suami ke saat angkat teh. Ayah pada sholat di mana? Sholat duha di jalan Careka. Kemana sholat duha di jalan? Kayak macet. Sebab truk tuh bisa niti kedukan duha. Sian kualat. Macetnya kedukan ayah duha dia. Cecep sholat duha di masjid. Beca cecep simpan di pagar masjid. Cecep langsung ngadoa. Selesai sholat doa, ya Allah mudahkan rezeki anak saya lagi sakit, mudah-mudahan bisa buat berobat ini. Begitu cecep keluar kaget beca lagi. Beca lagi pagar ibu. Cecep balik naik ke masjid, langsung melapor, ya Allah beca lagi. Kasih hidayah yang ngambil supaya kembaliin. Bisa aja, betul tidak? Allah berkuasa loh. Ya Allah kasih dia hidayah. Tapi kalau yang ngambilnya orang yang butuh banget, ayat nya orang terpaksa ngambil. Cecep ikhlaskan. Tapi Cecep kasih kerjaan baru. Cecep akan melamar untuk keliling-keliling perumahan. Sudah ayo lowongan jadi kuli bangunan. Kalau tidak diterima terus akan jadi perumahan. Sampai Cecep terpilih beca. Akhirnya pilihannya mudah-mudahan beca kapangi atau diterima jadi kuli bangunan. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Pas Cecep keluar masjid kaget, ternyata ningali beca aya deui. Alhamdulillah. Kenapa beca aya deui? Apakah malingnya insaf? Bukan. Yang membuat beca aya deui lantaran Cecep keluar kapan tuh mesti anu kamu. Jadi pohonnya Cecep itu. Tadi nanti disimpan di kencan dengan kakak tuhnya eueuh. Jadi disalahkan. Saya
sendiri yang salah. Karena itulah kekurangan saya, Pak. Saya teh pelupa. Kalau anak-anak jangan ribut, yang di atas. Ayo semuanya duduk segera. Sigap. Yang di bawah juga ya. Jangan lihat di atas, hei. Kenapa sih bisa ikut kita? Saya kan Ustaz, boleh melihat Ustaz. Kan masih. Baik. Jadi tolong Bu, Cecep itu pelupa. Sampai pernah Cecep waktu aksi Indosiar lupa tampil pakai gamis punya Mama Dede. Serius, saya tidak bohong Bu. Ibu yang pernah nonton pasti ingat. Jadi pada waktu itu kan peserta semua dikasih tahu. Jangan lupa semuanya ngambil baju di ruang ganti. Petugasnya belum datang karena ini baru jam 2 subuh. Ambil sendiri ya. Pak Indom, Pak Indom. Cecep, pertama, siap. 10 detik, siap. Langsung ke studio, siap. Wow, langsung Cecep tadi. Tadi guys kerjaan. Jangan lupa, di situ ada baju Mama Dede. Mama Dede bajunya di kanan. Peserta di kiri. Paham? Paham? Pas Cecep kahiji Bu. Tuh, tadi teh belah mana Mama Dede? 10 detik Bu. Ini langsung ke studio. Daripada liur. Dipakai itu Cecepnya. Ternyata pas. Siap di panggung. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dibuka layar. Cecep sudah siap dengan make ini. Lampu KB nyorot ke Cecep. Tampil percaya diri. Assalamualaikum. Pakai baju ibu-ibu. Berkah Pak. Sutradara keapal. Cicing sutradara. Terus ya, terus. Lamun nyaho mah eta salah dikir cut. Langsung iklan. Kita ganti baju. Keapalun, terus. Kameramen teh aya 5 Pak. Lain leutik Pak atau susah. 1 2 3 4 aya nu di luhur. 5. Kabeh keapalun. Coba kabayang pertolongan Allah. Urang salah urang apalun. Penonton studio nu make baju lagi sebenarnya nama masalah nama ngaletik hiji naon anu gaduh ajuk di payung jantan juri namina Mama Teh mana di awal teh kita rada curiga nah hanya Mama Teh ningali wae baju dina hati nanya artinya baju teh matching gitu. Curiga bakal baju mana yang dipakai kurang. Pas Cecep teh selesai, Mama Teh di studio Bu, saya depan aku teh kan hostna. Maksudnya teh komentar ka hiji. Geus teu sabar mereka. Itulah penampilan Cecep Murana kata Irfan Hakim. Kita dengarkan komentar Mama Dede. Cecep, mohon Mama, baju kamu bagus. Berarti langsung kayak jawab, oh pantesan ningali wae. Aduh. Alhamdulillah Mama, aku nuhun semua pujian saya kembalikan kepada Allah. Wah, akhlak yang luar biasa. Semua pujian balikin sama Allah. Bagus itu akhlaknya. Cuma mau nanya, eta teh baju saha? Baju sahanya duka aduh Mama. Berarti itu bukan punya kamu? Ya bukan tuh Mama. Maksudnya Cecep pakai baju halus gitu. Iya mah baju mahal, tinggal itu mah rena lagi. Mulai ada curiga orang ya. Kayak rena.
Tapi jadi poker ibu. Bagus lah pokoknya mama. Berarti kamu pakai baju dari mana? Ya di ruang ganti mama. Kan yang tidak bawa baju mah ambil dari punya Indosiar. Oh berarti kamu minjam ya di ruang ganti. Iya. Kok mama tahu ada baju mama ini simpen di tidak? Terus kamu ke kamar ganti nyokot ke kiri atau ke tuku? Yang kanan mama. Pakai baju mama. Era anak bu satu-satunya ustad lu pakai baju ustad lah. Mau langsung sepak penonton di studio Susurya, begitu di penonton di rumah di Susurya, pas ningali SMS marahin dong. SMS saya tertinggi. Kalimantan dukung saya, Sumatera dukung saya, Ambon dukung saya, Sulawesi dukung saya. Karunya se-Indonesia kompak. Ayo kita dukung Mama Cece. Hikmahnya apa? Ngelawan kesalahan, apalagi namanya kesalahan kan manusiawi Pak. Jangan putus asa. Mungkin ada berkah di sana. Tersebut. Jadi Anda juga sama Pak, dalam hidup ini gagal. Dagang bakso terpayu, dagang siomay terpayu. Terus jangan putus asa. Terus coba. Kalau Anda ingin sukses gampang. Kebuka modal Ustaz. Payu ke dagangan batu. Ibu lihat ada temen nawarkan sepatu. Teteh di bantuannya incaran sepatu. Oh mana? Sekarang hak komisi 20%. Langsung bu ibu foto nak sebantu. Begitu payu ibu nggak jualan sepatu, mulai ibu merenung. Aha, sekarang waktunya ngamodal. Sebab ibu sudah ada market. Lihat Abdurrahman bin Auf, Mekah, Medina, tidak bawa harta, Pak. Cuma bawa gamis doang. Begitu datang ke Medina, orang Medina udah tahu Abdurrahman bin Auf itu kaya raya. Begitu datang, Abdurrahman, apa? Ini yang putri saya, cantik, nikahi dia. Ini apa kata Abdurrahman bin Auf? Aina suk, mana pasar? Ditawari gadis cantik, malah nanya pasar. 1 tahun setelah dia datang ke pasar itu, 80% perdagangan pasar dimiliki Abdurrahman bin Auf. Urang 30 tahun ke pasar, anggaran melihat dulu, tidak menguasai pasar. Cerdas. Ini yang diperlukan Pak. Islahul fikri, kecerdasan. Nukumaha cerdas. Seperti junjungan orang Nabi besar Muhammad. Iya, Nabi itu cerdas. Ingin tahu yang mudah? Kiai punya santri banyak, putri kiai gelis bisa. Bu, eta putri kiai sanes raraina unggul nu gelis. Ngaos lagi. Wah, mun laguna bayati cari. Lamun laguna jawabul jawab, sapasantren bergetar karena waktu ngaji gempa. Lain antara lagu ini. Aya nu bogoheun 3 santri, Anas, Kausar, Ali Imran. Siapa? Ayo anak-anak ikuti, semua ibu-ibu bapak-bapak. 1, 2, 3. Ini namanya cerdas, kayak sekali langsung apa? 2. Mulai ngaco. Kayak dia. Anas, Kausar, Ali Imran. Dipanggil kiai. Kalian mencintai putri saya. Oleh. Syaratnya 1, kudu apal 30 juz. Siapa nama kamu? Anas. Baca surah Anas. Seri terpono. Kedua sangaran. Kausar. Baca Al-Kausar. Seri terpono. Nukatil terus mundur. Jangan patuh kedua. Al-Baqarah kita tamat. Pasti ditanya Ali Imran.
penggagang panto ditanya, kemana jam? Ngecek sendal. Sebelum dicek aman dia mana mau. Ayo, sana. Ali non. Ali buku. Mencoba menyembunyikan ngaran panjang. Sebab lamun dipanjang dalam tulisannya suratnya liar. Ali non, ali buku. Kiai lebih pintar. Wah mungkin selama ngaran ali buku. Rek mah bohong lagi Kiai. Ente Kiai. Rek nipu Kiai. Ente Kiai. Nama engkau? Ali Imron. Tapi tahu bakal ditanya, walaupun nama saya Ali Imron, teman-teman manggil saya Kulhu. Cerdas. Akhirnya ditanya Kulhu. Di ruangan lulus, tapi dia jadi minat itu lantaran surat Parono. Jadi tolong ibu-ibu ya, kita harus cerdas. Ya Bu? Ya Bu? Suami tidak lagi menghasilkan uang, mohon maaf. Nih, saya akan ubah mindset seperti ibu-ibu jadi mindsetnya Siti Khadijah. Bapak-bapak, saya akan mengajarkan mindset Abdurrahman bin Auf. Siap? Bilang. Ibu-ibu bilang. Satu, ibu jawab tambah penghasilan. Saya bilang satu, jawab itu. Satu. Tambah penghasilan. Satu. Tambah penghasilan. Satu. Tambah penghasilan. Udah ibu-ibu. Sekarang bapak-bapak. Kalau saya bilang dua, jawab kurangi pengeluaran. Siap bapak-bapak? Siap? Siap? Bapak. Dua. 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 Mantap. Ibu-ibu satu. Dua. Besok praktek. Ibu pagi-pagi lihat suami malas cari nafkah. Mau ayah nyo jejer. Rek mancing. Meakeun duit, meakeun waktu. Langsung ibu teriak di telinga kanan. Satu. Tambah penghasilan. Langsung jejer diganti lancatan. Siap dagang. Bapak tongelek. Istri minta duit langsung dua, kurangi pengeluaran. Tapi Pak hese ibu-ibu zaman ayeuna mall ditutup pakai 3 kali datang. Kabeh COD. Bapak lumayan. Gernya omangu sarung itu luhur. Duit lumayan. Iya. Ibu-ibu teh pikirannya. Istri saya, Bos. Terus terang, sehari 3 kali pakai datang. Saya tanya istri saya, kunaon mah ieu teh? Ngajelaskeun iya. Ternyata dia jualan online. Mulai besok kudu aya 10 mungkin. Di modalan ku aya. Iya dong. Jadi sekarang ini tambah penghasilan, kurangi pengeluaran. Ulah dibalik. Kurangi pengeluaran. Emang tambah pengeluaran, kurangi penghasilan. Kita pasti lebahukan. Lalu tuh, mangkak ibu satu harus apa? Tambah penghasilan. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Ternyata ayah kene hadir. Tadi Mbak Ul. Baik. Sekarang to the point ya. Kita sudah lihat contoh-contoh Nabi, sudah saya praktekkan. Yang paling penting adalah raih pertolongan Allah. Limadza doa unala mustajab. Kenapa doa kita tidak dikabul? Kebayang nggak oleh Bapak? Terpikir nggak? Ayeuna teh anu di multajam teh ribuan.
Di Masjid Nabawi ribuan. Ngada doa maknya ini kabur. Tapi fakta bicara Pak, sadunia umat Islam miliaran dengan anak hiji. Hilangkan Covid. Ayatnya. Berarti jadi kabulkan. Kunaon masalahnya? Lianna qulubakum qad matat bi asrati asli. Penyebabnya adalah karena kalian berdoa tapi hati kalian mati. Penyebab mati apa? Karena Allah tidak tunaikan hak Allah. Hari dipanggil presiden mahnya, ibu diundang presiden mahnya tepat waktu. Sok ibu diundang Pak Jokowi ke Istana Negara Senin jam 10, Jumat geus di Bekasi. Aya wargi itu ngenom sampai ke Salasa. Semua persediaan baju baru. Kenapa? Mau diundang presiden. Tapi undangan Allah, sholat lalai wae, lohor setengah tilu, asar genep kurang sakarakat, maghrib 7 kurang 5, subuh pahilik jeung sholat duha. Kita KTP menirajin unggal dinten sholat duha, ieu mah tunggu. Rezeki kurang karena Anda tidak sigap dengan panggilan Allah. Betul tidak? Laras tidak? Anda datang di sini itu karena Anda dipanggil. Betul tidak? Anda terpanggil. Sekarang ada Maulid Nabi. Ini kelahiran junjungan kita. Anak sendiri aja lahir bahagia banget. Laras tahu? Padahal ibu teh 8 bulan disusahkan. Sok bapak diemutan bapaknya sama angka hiji. 8 bulan. Ereknya imaman. Kemana disimpan heula ibu gigi? Laras tahu? Tidur kanan sakit, tidur nyeri, telungkup sinuk leduk. 8 bulan eta teh. Begitu lahir dendam teh. Mungkin malah bahagia. Negeri lahir. Bapak Adan, sok Bapak Adan gerak jago lamun Adan amansan. Ayat bahagianya. Kerek anak lahir wae bahagia, leres tuh. Komo ieu lahirna junjungan urang. Lamun teu bahagia, geus dipertanyakeun we keislamanana. Leres tuh Pak? Harusnya kita bahagia dengan kelahiran Nabi. Ketika Nabi lahir ke alam dunia, maaf, api ribuan tahun hurung disembah. Wow, disembah. Pas Nabi lahir, paru. Berhala berharap berjatuhan. Duduk padahal Allah menyuntrung. Itu baru lahir ibu-ibu, penuh keberkahan. Sampai ke nanti di akhirat pun tanya, sadaya nanti beli Bapak, beli percatan, beli hentenya. Ini keterangannya jelas. Nanti semuanya akan datang ke Nabi Adam. Jadi semua itu dibangkitkan. Wah, bangkit semuanya. Langsung nyari Nabi Adam. Datang ke Nabi Adam. Nabi Adam, tolong kami, tolong kami. Harus semuanya pada jatuh ke jembatan Shiratal Mustaqim. Apa kata Nabi Adam? Nafsihi, nggak bisa bantu. Masing-masing. Ini nggak ada, masing-masing. Datang ke Nabi Isa yang disebut dengan Yesus Kristus. Nafsi, tidak bisa nolong. Datang lagi ke Nabi Ibrahim. Nafsi, tidak bisa nolong. Nabi Musa, itu terus Bu. Tidak ada yang bisa nolong. Satu-satunya Nabi yang bisa memberikan pertolongan. Dan dialah yang paling sibuk. Bukan kita yang datang mencari Nabi. Nabi yang datang ke kita. Bahkan Nabi pernah bilang kepada para sahabatku, tahukah kalian, nanti aku akan ada di sebuah telaga. Dari situlah aku akan minum dengan orang-orang mulia. Siapakah itu ya Rasulullah? Apakah kami? Bukan. Engkau itu sahabatku, orang yang bertemu denganku, sejaman denganku, dan dia menerima Islam sebagai agama. Sahabat, ini orang-orang hebat, lebih hebat dari kalian. Siapa dia? Dialah orang yang hidup setelah aku, setelah zaman. Dia tidak melihat aku, dia lahir ribuan tahun setelah aku,
Tapi begitu namaku disebutkan, dia membacakan sholawat dan dia pun meneteskan air mata saking cintanya dan mengharapkan pertolongan. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah saya kepada tadi yang saya janjikan. Apa amalan yang saya amalkan yang membuat saya sembuh dari stroke, yang membuat anak saya sembuh dari penyakit langka, dan yang ketiga, saya tidak menyangka dapat kontrak ratusan juta. Amalnya satu, saya lakukan 3 kali, yaitu wakaf Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin tolong, ingatlah sama karuhun kita, Pak, ibu bapak kita yang telah banyak berjasa untuk kita. Saya tidak tahu siapa yang wakaf masjid ini, tapi kalau orangnya sudah meninggal, detik ini bercahaya alam kubur. Kenapa? Karena masjidnya penuh seperti ini, digunakan untuk ibadah. Bahkan tiap waktu sholat bertambah pahalanya. Itulah enaknya wakaf masjid. Cuma ada wakaf yang dia murah meriah. Kalau bikin masjid maka Anda harus punya 1 miliar lebih sekarang. Wakafnya lebih murah. Namanya adalah wakaf Al-Quran. Saya kerjasama dengan Buya Askar. Itu mengadakan pelatihan tahfidz. Sudah dikirim ke 100 tempat di seluruh Indonesia. Saya baru pulang dari Padang, Anjang, Ambon, Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah saya melanjutkan perjuangan almarhum Syekh Ali Jaber. Masih ingat Pak, almarhum ketika ditusuk dan viral di televisi. Itu perjalanan safari dakwah. Makanya keamanan tidak begitu ketat karena semua dari biaya sendiri. Seperti saya kemarin ke Padang Panjang, ya. Perjalanan saya itu alhamdulillah dari biaya sendiri. Doakan mudah-mudahan safari dakwah ini terus berjalan. Dan saya tidak jelas korban untuk meminta semua, tidak. Tapi saya memberi kesempatan kepada Anda untuk berbuat baik kepada orang tua Anda. Wakaflah Al-Quran. Karena saya alami wakaf Quran menyembuhkan saya dari stroke. Wakaf Quran membuat anak saya pun sembuh. Ibu kalau lihat handphone saya dari Padang, dari Ambon, nangis bacanya. Pak Ustaz, saya yang kemarin wakaf Al-Quran. Ibu saya pun sudah tidak bisa gerak Ustaz. Sakit Pak, sekarang sembuh Pak Ustaz. Pak Ustaz, dulu anak saya tidak punya kerjaan. Akhirnya saya wakaf dan saya berdoa. Sekarang doa saya dikabulkan Allah. Pak Ustaz, bertahun-tahun saya tidak punya keturunan. Lalu Ustaz mendoakan saya selesai wakaf. Itu positif Pak Ustaz. Tidak kuat saya yang itu. Banyak doa-doa yang dikabulkan. Itulah dahsyatnya keutamaan. Baru wakaf Quran saja Allah kabulkan doa. Kebayanglah kalau Anda wakaf masjid. Saya doakan mudah-mudahan rezeki Anda dimudahkan Allah. Satu saat Anda akan wakaf 10 hektar tanah untuk pembangunan pesantren Al-Quran. Hidup kita sementara Bu, kapan lagi kita beramal? Makanya mohon maaf, bolehlah amal-amal yang termudah. Kalau ada ajakan dari saudara kita mengajak kebaikan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi wakaf Quran itu Anda niat wakaf, nanti Qurannya harus Anda kasihkan. Ke siapa? Terserah ibu. Mau dikasihin ke masjid ini? Boleh, betul tidak? Mau dikasihin ke pesantren anak ibu menuntut ilmu? Boleh. Mau dikasihin ke anak ibu di rumah? Boleh. Mau dikasihin ke cucu? Boleh. Cuma sebelum wakaf niatin dulu itu Quran buat siapa? Kayak ibu bikin masjid ini untuk ayah saya. Siapa yang sholat di masjid itu? Ayah Anda dapat pahala. Dosa Anda kepada ayah oleh Allah diampuni. Itu awal dari dibukanya pintu rezeki. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa sakit berkepanjangan? Karena Allah belum membuka pintu rezeki Anda karena masih ada dosa dengan almarhum dan almarhum. Berilah hadiah mereka. Kalau nggak bisa masjid, ya Al-Quran. Kita coba Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal waqfi
bil Qur'ani lillahi ta'ala ala ismi ummi au abi. Saya niat wakaf Al-Quran karena Allah atas nama ayah saya, ibu saya. Sebutkan dengan pelan. Sebutkan nama ayah dan ibu Anda dengan pelan. Sebutkan nama kakek dan nenek Anda. Sebutkan karuhun-karuhun Anda. Angkat tangan semuanya. Silakan Anda berdoa. Ingat, doa ketika wakaf diaminkan 70.000 malaikat. Dengan serius Anda memohon kepada Allah, to the point saja. Saya pernah satu kalimat berdoa, sembuhkan stroke saya, besoknya sembuh. Saya berdoa, sembuhkan putri saya, 2 minggu putri saya sembuh. Maka saya berdoa, mudah-mudahan disetujui proposal untuk kontrak dengan Trans TV pun dikabulkan. Aminkan doa saya. Tidak perlu Anda ikuti doanya, cukup aminkan saja. Ya Allah, 3 hari ini kami wakaf. Mudah-mudahan jadi penerang ibu bapak kami yang ada di alam barzakh, kakek nenek kami yang ada di alam barzakh. Hentikan siksa kepada mereka. Mereka orang-orang baik yang telah banyak berjasa, mengurus kami sejak kecil, mengajarkan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. Semuanya tangannya yang kanan begini. Ini adalah simbol pecinta wakaf Al-Quran. Katakan Allahu Akbar 6 kali. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sekali lagi, saya sudah jelaskan bahwa saya keliling-keliling safari dakwah ya, supaya bisa berjalan. Saya tidak meminta sumbangan. Saya memberikan kepada Anda kesempatan untuk kasih hadiah untuk orang tua Anda yang telah tiada. Qurannya Anda kasih ke anak Anda. Ini Quran dicetak khusus untuk hafal Al-Quran. Ada 8 warna. Selesai sholat 1 warna, anak Anda insya Allah 8 tahun hafal Al-Quran. Ingin lebih cepat, selesai sholat 4 warna. Ingin lebih cepat lagi, setahun 1 sholat 8 warna. Ini hanya Anda sendiri yang mengaturnya. Ini sudah diatur seperti ini. Kita coba contoh ya. Saya bilang bismi, Anda bilang Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki. Yang saya bilang ditulis di sini, Pak. Yang tadi Anda bilang ditulis di sini. Jadi cara melatih Anda dengan anak atau cucu Anda, baca di sini, anaknya baca di sini. 3 kali lihat, yang keempat tutup matanya sampai hafal. 1 sholat 1 warna aja. 8 tahun anak Anda jadi penghafal Al-Quran insyaallah. Jadi sudah direncanakan. Karena kalau tidak direncanakan, menghafal itu hanya sebuah cita-cita aja. Ya, harus dari sekarang direncanakan. Kayak sekolah aja. SD kelas 1, kelas 2 kan harus meningkat, betul tidak? Ya, ini sudah dirancang seperti itu. Qurannya adalah ini. Jadi kalau Anda mau wakaf